Kang Rahmani, ada terlintas dalam pemikiran saya Ahmad bin Abdullah pun sebuah simbol seperti Musa. Ah, kalau ini ada juga kan jadi Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan ya. Jadi ada majazi, ada hakikinya. Ya Musa yang hakiki itu atau Ahmad bin Abdullah yang hakiki itu adalah makomnya tadi itu loh. Ya. Tapi nanti ada personnya yang dibilang majajinya. Ahmad bin Abdullah contoh yang sudah mencapai makom manusia sempurna. Nah, betul, saya setuju tadi. Makanya saya bilang Ahmad bin Abdullah ini udah mencapai makom Muhammad. Ya. Apakah mulai kesadaran itu perlu mendefinisikan sesuai kita lihat, dengar, dan rasakan saat ini? Jadi, kalau kita mau mengelola kesadaran itu, pertama-tama kita itu hadir bukan sebagai aktor gitu ya, yang selalu mengelola apa yang kemudian terasakan. Mengelola ini kayak kita menggenggam sesuatu, ya, agar kemudian bisa terjadi suatu kondisi-kondisi sesuai yang apa yang menurut kita itu benar. Jadi kita nggak sedang mengelola apapun juga sebenarnya. Ya kita cuma sedang mengalir aja. Ya. Jadi kesadaran itu bukan dikelola, tapi dialirkan. Dibiarkan mengalir sebagaimana adanya dan kita hanya menjadi penyaksi di situ. Tidak bisa dikatakan mengelola karena di situ memang kita tidak menghadirkan diri yang mampu untuk mengelola. Mampunya kita pun itu kita bisa sadari secara utuh bahwa inilah Tuhan yang memampukan. Kita mampu merasa emosi sedih, ketakutan, kekecewaan. Ya itu karena Tuhan yang hadir memampukan itu menjadi suatu pengalaman bagi jiwa. Ya, dimana kemampuan jiwa untuk merasakan pun juga, ya itu juga bagian dari kekuasaan Tuhan. Jadi memang pada akhirnya akan menjelaskan bahwa kita itu sebenarnya nggak ada. Kang jelaskan tentang surah An-Nur 35 dari arti surat tersebut. Bentar ya, saya lihat dulu ya. Oke, coba kita lihat dulu. Ini jadi kayak kajian ya. Gak apa-apa lah, kita ngalir aja. Surat An-Nur tuh surat keberapa ya? An-Nur. Oh, pakai ini aja. ChatGPT. Surat An-Nur ayat 35. An-Nur ayat 35. Bentar ya teman-teman ya. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu ada di dalam kaca dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkati. Pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur, tidak pula di barat, yang minyaknya hampir menerangi walaupun tidak disentuh oleh api. Cahaya di atas cahaya, Allah memberi petunjuk pada cahayanya bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Ya, jadi di sini sebenarnya kalau sepemahaman saya ya di sini sedang menjelaskan bagaimana Allah itu menghadirkan yang namanya kesadaran, gitu ya, yang Dia bisa muncul dengan sendirinya gitu loh. Bahkan tanpa trigger apapun juga gitu ya. Yang tadi saya sempat jelaskan tentang cara kita berpikir, kenapa itu tiba-tiba itu bisa muncul ya. Dia itu sumber dari semua kesadaran, cahaya di atas cahaya gitu ya. Dan kemudian Allah itu memberikan cahayanya melalui
banyak perumpamaan gitu. Penjelasannya itu nanti dihadirkan melalui perumpamaan. Kurang lebihnya seperti itu secara general ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Bang, kenapa ada orang bisa mengetahui waktu akan meninggal? Ya karena secara jiwanya dia udah menjadi hamba yang mampu bersyukur, sangat dekat kepada Tuhan, sehingga dia itu bisa seperti masuk ke ruang yang ada di masa depan gitu. Karena dia dekat dengan Tuhan, di mana Tuhan itu adalah zat yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, maka dia pun akan mampu mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang skenario yang sudah dibuat oleh Tuhan bagi dirinya kapan dia akan meninggal. Jadi dipastikan orang-orang yang sudah tahu itu adalah jiwa-jiwa yang sudah bersih. Ya nggak mungkin jiwanya masih kotor tuh kita bisa tahu. Istilahnya intuisinya itu keblok gitu loh. Oke. Ini pertanyaan dari Bang Udin. Ada istilah periferal dalam kesadaran. Apa itu maksudnya Kang Ari? Jadi gini, periferal itu cara kita memfokuskan apa yang kita sedang jalani di kehidupan sehari-hari. Misalkan ya, kita periferal, saya berjalan. Saya fokus sadar, ya. Tapi sadarnya saya itu meluas, bukan menyempit. Dia meluas, ya. Meluas, jadi segala sesuatu itu mampu hadir, tapi kita tidak menentukan fokus kita ada di mana. Namun kita menjalankannya dengan sadar, gitu ya. Jadi teman-teman misalkan masuk ke sebuah ruangan di situ, atau melihat saya ini, teman-teman nggak hanya melihat kacamata saya, tidak hanya melihat mikrofon ini, tapi teman-teman lihat secara keseluruhan, ya, lihat aja gitu, tahu semuanya gitu, ya. Jadi nggak ada yang difokuskan secara khusus mana yang. Kenapa ini perlu dilakukan? Sebenarnya ini latihan untuk belajar sadar. Tapi supaya tidak tergoda untuk memberikan makna, tidak menilai, menghakimi, maka diarahkan untuk meluas pandangannya. Ya. Jadi luaskan pandangannya, nggak menuju ke satu titik, ke mikrofon ini, karena begitu saya fokus ke titik ini, ke mikrofon, pasti saya memaknai, oh ini mikrofon paling nggak warnanya hitam, atau bentuknya besar, gitu. Ya apapun juga yang kemudian muncul dari fokus tadi, yang pasti menghadirkan pemaknaan. Ya jadi periferal itu cara kita menjalankan hidup dengan sadar, tapi tidak memaknai. Jadi ini latihan bagi otak ya. Ketika rasa penyesalan suatu dihadirkan Tuhan, berarti manusia hanyalah jadi penyaksi. Betul. Semua sebenarnya setiap lini kehidupan manusia kita itu hanya jadi penyaksi. Jadi jangan kemudian kita itu istilahnya lepas dari yang namanya penyaksian. Tapi nggak bisa di awal kita itu terus-menerus hadir sebagai penyaksi. Kita harus latihan dulu, belajar sadar aja latihan dulu kan. Gak bisa kita langsung sadar. Ketika kita belum benar-benar bisa sadar kan gak bisa kita jadi pengamat, apalagi jadi penyaksi. Maka nanti akan dihadirkan suatu proses di mana kita sedikit-sedikit belajar sadar dulu. Kemudian jadi penyaksi, dihadirkan rasa atau emosi yang kasar dulu, seperti ketakutan, segala macam itu yang lebih mudah untuk disaksikan daripada teman-teman itu menyaksikan sesuatu yang halus seperti kesenangan. Itu banyak yang hanyut di dalam penyaksian. Dalam arti kita tidak mampu menjadi penyaksi ketika kita mendapatkan emosi yang menyenangkan. Kita cenderung mengikut aja gitu. Kesadaran tidak pernah lahir dan mati. Betul sekali, saya setuju. Ya hanya hadir sebagaimana adanya. Betul, mirip Rong Kaseng. Yes, setuju juga Kang Dani. Mantap. Apakah termasuk salah satu mendapat hidayah tentang surah An-Nur itu, Kang? Ya pasti. Ini kan tentang kesadaran yang dihadirkan. Ya semua akan jadi hidayah, petunjuk kan. Misalkan kita terhidayahkan dalam bentuk emosi yang
low frekuensi seperti ketakutan, kecemasan, kemudian sedih, malu, apapun juga gitu ya. Nah itu juga sebenarnya kan hidayah petunjuknya bagaimana kita memaknai ini sebagai petunjuk. Karena dengan kita menerima hidayah atau petunjuk ini secara utuh dengan menjadi penyaksi, maka ini akan mengantarkan kita kepada apa yang perlu kita dapatkan, atau ini adalah tujuan dari penyaksian, yaitu bisa berdamai. Ya. Cuman nggak petunjuknya kayak, jadi misalkan kita jalan ke Bandung, kita lihat tuh signboardnya Bandung belok kiri gitu ya. Nah kita nggak kemudian seperti mengkhususkan diri kita belok kiri, tapi kita dapat misalkan petunjuknya damai. Yang muncul apa sebagai petunjuk itu? Jadi sebelum dapat damai itu kita dapat dulu kekecewaan, marah, sedih. Nah itu ya, itu hidayah ya. Kang, bagaimana cara menekan hawa nafsu padahal kita sudah mengenal jati diri kita? Kalau orang-orang yang benar-benar sudah mengenal jati dirinya, nggak akan ada dorongan untuk menekan hawa nafsu. Ya, tapi bukan kita membiarkan hanyut di dalam hawa nafsu itu, tapi kita mampu untuk menyadari kehadirannya, kita terima secara utuh dalam bentuk penyaksian, maka dia akan kehilangan dorongan untuk memaksa kita melakukan atau mengikuti hawa nafsunya. Gitu. Jadi jangan dianggap sebagai musuh, karena hawa nafsu ini dihadirkan oleh namanya ego, dan ego tidak akan pernah bisa kita lawan, kita hilangkan. Tapi cara kita dealing dengan ego hanya dengan menerimanya secara utuh. Rasa penyesalan apakah sesuatu yang dihadirkan Tuhan atau buah pemikiran manusia? Semua kalau mengacu kepada tadi surat An-Nur ya, ayat 35, semua adalah dihadirkan oleh Tuhan. Tapi ada yang melalui perantara manusia. Kun fayakun, jadi maka terjadilah. Nah itu. Jadi semua ini dihadirkan memang sumbernya Tuhan. Tapi bagaimana sistem ini bisa terhadirkan, itu menggunakan salah satu faktornya adalah manusia. Melalui pikiran-pikirannya. Peripheral sadar hadir tanpa memaknai dan melabeli. Betul. Jadi ngalamin aja. Seada-adanya gitu, ngalamin lewat suatu ruangan gitu. Atau ngelihat ini gitu, ya lihat aja semuanya sebagaimana adanya, tanpa perlu kita tentukan ini apa. Apa yang terhadirkan pemaknaannya juga langsung tangkap. Tiba-tiba ngelihat backgroundnya, lihat ininya, tertangkap semuanya. Gak ada yang kemudian mampu diberikan makna kalau ketika kita meluaskan pandangan. Yaitu latihan ya, latihan berkesadaran. Kak Yeti, waalaikumsalam. Kang, kalau masih ke-trigger pada pendamannya apa pendamannya belum rilis ya? Iya, betul. Jadi kalau ke-trigger itu berarti masih ada pendaman emosi yang membuat kita jadi muncul suatu sensasi yang tidak nyaman gitu. Karena ada emosinya tadi. Emosi ini kan yang menghasilkan dorongan yang bentuknya rasa tidak nyaman, salah satunya. Gitu. Ya itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau kita paham secara utuh tentang kesadaran ini, tidak kemudian kita itu justru menghadirkan diri kita itu seolah-olah punya kemampuan ya. Agak aneh kalau kemudian kita bicara tentang kesadaran spiritual. Bahkan sebenarnya agama pun kalau udah di level atau makom hakikat, itu sebenarnya semakin meniadakan diri gitu. Jadi kayak istilahnya konsep wahdatul wujud gitu kan. Ya, walaupun memang nggak bisa kita langsung lompat secara kesadaran itu dari syariat langsung hakikat, nggak bisa. Terus perlu ada tarekat dulu. Ketika tarekat nanti ada benar salahnya juga. Ada kemudian kondisi-kondisi yang mungkin perlu kita temui di awal sebagai jembatan menuju hakikat.
Ya, izinkan aja diri ini untuk mengalami apapun juga yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh Tuhan untuk hadir. Yang ditandai itu sudah kita miliki di dalam kehidupan kita. Waalaikumsalam, Bang Parman. Terima kasih sudah hadir. Nah itu teman-teman ya. Oke, ini Kak Upin. Kak Udin, Bang Udin. Berarti peripheral itu sama di istilah syahudul wadah fil kasyarah sampai ya mungkin ya saya justru nggak familiar dengan apa istilah yang Bang Udin sampaikan ya. Tapi gambaran utuhnya tentang peripheral seperti itu. Tapi ya kalau memang itu memang sesuai ya insya Allah memang seperti itu gitu kondisinya. Kang, apakah kebahagiaan dan ketidakbahagiaan itu tergantung dada manusia dalam keadaan lapang atau sempit? Ya kembali lagi lapang atau sempitnya itu kan karena ada emosinya, karena ada pendaman emosinya, ya. Jadi ya sebenarnya yang paling utama perlu kita ketahui itu adalah kita mewaspadai hadirnya suatu pemaknaan yang akan membuka pikiran, perasaan, dan emosi tadi, agar kita mampu saksikan sebagai proses untuk melapangkan dada ketika kita itu sudah damai. Orang yang damai pasti dadanya lapang. Akan muncul suatu dorongan di dalam pikiran, pemaknaan yang sifatnya bijaksana. Ya. Yang tadinya kita itu seperti tidak bisa terima tindakan orang lain, tiba-tiba bisa, iya, nggak terdorong lagi saya untuk mengkritisi. Saya tahu dia itu belum waktunya. Saya sadar bahwa dia itu akan perlu menjalankan skenario perjalanan jiwanya secara sempurna. Maka yang terjadi saat ini adalah kesempurnaan bagi dirinya. Mampu muncul kalimat-kalimat seperti itu. Pemakluman yang bukan karena memaksakan. Karena banyak kita di awal ketika masih dikuasai oleh ego, emosi, kita itu memaklumi orang lain itu dengan memaksa diri kita untuk menerima. Semua kesalahannya kita anggap ada sesuatu yang harus dimaafkan. Semua ketidaknyamanannya lalu kita coba tiadakan karena mencoba menjaga kenyamanan diri ini. Yaitu kemarin ketika private terjadi di salah satu teman yang saya coba bimbing untuk private. Karena dia ternyata di dalam perjalanan hidupnya sudah banyak pendaman emosi yang membuat dia capek. Sehingga pikirannya dia itu berusaha untuk melindungi dengan cara menutupi atau mengalihkan dengan pikiran-pikiran yang lebih menyenangkan. Atau dengan keilmuan agamanya seperti kita itu manusia yang harus bisa memaafkan, bahwa memaafkan itu adalah sebuah keutamaan. Maka diri ini tidak akan mengizinkan untuk bersedih atau marah, ya. Karena dirasa itu adalah sesuatu yang buruk dan tidak harusnya terjadi. Kalau bisa segera dihilangkan. Justru itulah sebenarnya sikap penolakan sesungguhnya. Oke, lanjut lagi Kak Surya, mobil Surya. Waalaikumsalam. Oke, Kak Agus. Waalaikumsalam. Nah itu teman-teman ya. Jadi kembali lagi, semuanya itu kita harus sadari memang kita semua jiwanya ini sedang diperjalankan di dalam kehidupan, diberi berbagai macam level kesadaran yang nanti akan mendapatkan sensasi dalam bentuk pikiran, perasaan, dan emosi. Dan itulah jalan untuk bisa kembali menyadari bahwa kita itu tidak ada. Karena saat damai kita itu tidak lagi ada dorongan dari identitas untuk menentukan. Jadi kita mampu untuk menjadi hamba yang sami nawa atokna, tunduk dan patuh. Tapi kemudian kita justru nanti dengan ketundukan dan kepatuhan kita itu berserah diri, kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Karena kita lihat dari sisi energinya, orang yang sudah berserah diri, dia akan memiliki kedamaian yang utuh. Dan inilah yang dibutuhkan untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan atau keberlimpahan. Gitu teman-teman. Ini ada yang pencet
tombol komal ya, saya nggak tahu, cuman saya coba aja ya. Kalau memang kepencet ya di cancel aja. Halo. Halo. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu? Ada yang mau ditanya? Sehat. Ada yang mau ditanya atau ada yang mau disampaikan, boleh? Gimana? Ada mungkin atau mau menyampaikan sesuatu, Bu? Apa ya? Gimana? Ibu udah sering hadir di ruang kosong di pembelajaran ini? Iya, sering. Sudah sering. Mungkin Ibu bisa cerita udah dapat apa sih pemahamannya mungkin ya, biar jadi bahan evaluasi buat saya. Apa ya? Apa, Bu? Apa ya? Masih bingung. Bingung aja. Gitu. Iya, nggak apa-apa. Kalau memang kalau memang nggak ada ya saya turunkan aja ya Bu ya. Iya. Ya, oke. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, kita lihat yang lain ya. Mungkin ada yang mau ini. Nih ada Kak Cinta atau Kak Jembatan Kembar mungkin. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Kak Jembatan Kembar? Dengan siapa ini kalau boleh tahu namanya? Namanya Nur Dayan. Oh, Mbak Nur. Ya gimana Mbak Nur? Saya pun sering ini komen-komen juga di. Iya. Mungkin masih ingat karena saya ini bahwa yang disampaikan ini ya semuanya secara ini kayak di ini ada tasawuf yang modern ya, lebih mudah dicerna. Lebih mudah dicerna ya. Ya, alhamdulillah. Ya, saya rasa hostnya ini ya sudah menyampaikan sesuatu yang dialami sendiri. Iya. Jadi rasanya tenang dan mudah dicerna, dan judulnya pun itu Masya Allah ya, bulan puasa. Iya. Dikatakan kosong karena sebenarnya ada. Iya. Benar. Ini sudah melewati, saya rasa ini roller coaster ini baru bisa. Ya insya Allah. Tapi ya apapun juga sebenarnya kita nggak pernah tahu dan tidak perlu juga menentukan apakah kita sudah melampaui atau tidak ya. Karena yang penting adalah kita itu mampu terus waspada dan terus belajar agar kemudian cara kita menerima pun akan semakin sempurna di situ. Bukan karena kita mencoba untuk merubah kesempurnaan, tapi ada suatu kesadaran yang semakin meningkat yang membuat kita bisa mengalir dalam sebuah kesempurnaan yang lebih baik lagi, seperti itu. Ya betul, untuk mencapai itu dikatakan sulit ya, tapi sulitnya itu kan kita sudah dilakukan ya. Iya betul. Untuk mempertahankannya itu, untuk menjaga tetap dalam kesadaran ini itu yang sebenarnya yang. Ya. Wow. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya, bagaimana kita bisa bertahan di situ? Pertama-tama kita perlu punya niat dulu, ya. Niatnya itu harus benar dulu, Mbak Nur. Jadi kalau niatnya kita itu untuk kembali kepada Tuhan, ya insya Allah nanti akan membawa kita kepada suatu proses sesuai dengan niat kita tadi. Tapi kalau niat kita itu untuk mendapatkan validasi atau mendapatkan kenyamanan, ya pasti itu juga yang akan membuat proses menjadi penyaksi sebagai bentuk penerimaan secara utuh ini
tidak terjadi gitu loh. Nah setelah kita punya niat ya kita coba belajar sebagai suatu komitmen untuk meningkatkan diri, karena secara sistem sebuah pemahaman itu tidak akan bisa meningkat ketika tidak ada pengetahuan baru yang didapatkan. Jadi sering hadir di sini, sering ngobrol, sering bertanya, apapun juga yang memang sudah diluangkan untuk terhadirkan, ya maka itu akan menjadi suatu proses pembelajaran yang akan menambah atau memperluas pengetahuan dan wawasannya. Ketika kita sudah luas wawasannya, secara otomatis kita juga bisa mengaplikasikan, dan di situ akhirnya tanpa kita sadari terjadi sebuah perubahan, peningkatan kesadaran. Bukan kita sibuk mempertahankannya, tapi semakin tinggi keilmuan kita, kita semakin mampu untuk melepas apa yang sudah terhadirkan di diri kita. Begitu Mbak Nur. Iya betul, betul Bos. Karena saya pun di ini sejak ditarik ya untuk ke situ, karena ya biasanya ada kan belajar dulu host baru bisa Ya, tarik ya. Ada juga yang ditarik dulu. ya betul, Nah, betul. jadi ada kalau di dalam yang saya kan ada bertarikat dulu, ada juga jalurnya secara jaswa ya. Ya, betul, setuju, setuju. Dan itu kalau secara ditarik kayak ibarat kita lagi anak kecil lagi asik dengan bermain permainan yang merasa kita yang punya. Ya, Ditarik itu kan kalau kita tidak bukan karena kehendak yang maha ruah ini, ya, itu mungkin akan shock dan bisa gila. Gitu. iya, Ya, jadi di situ yang tadinya kita merasa wow, 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 tapi dengan ditariknya ini dan terus didampingi dengan sesuatu yang maha cerdas di dalam maha segalanya ini, kita jadinya oh ternyata kita enggak ada. iya, iya. Kita Jadi ini akan selalu masuk Tuhan itu. iya. Jadi sebenarnya tidak ada yang bisa lepas dari kehendak Tuhan sih, Mbak Nur ya. Termasuk misalkan tadi yang Mbak Nur bilang, kalau kita nggak ditarik itu nanti kita bisa chaos gitu loh. Secara mental kita juga semakin tumbang gitu. Secara Muncul lebih ya. Padahal itu semua sebenarnya dikehendaki juga oleh Allah. Gak mungkin sesuatu yang tidak dikehendaki itu bisa hadir di dalam kehidupan ini. Gak mungkin. Ya. Walaupun nanti munculnya tuh dalam kondisi yang negatif mungkin ya. ya, jadi ya, ini saya pernah mengalami kehidupan seperti itu, dan setelah melewati semua badai itu ya, Ya. lepas dari kehidupan keluarga, Ya. berada betul-betul di nol, di kosong sesuatu, Iya. terhempas jauh, terhempas dari Siap. kampung halaman semuanya. Iya. Ya, setelah menemukan, diberikan, oh ini yang saya cari, oh ini ya, kembali Iya. sampai suami rati itu di dalam diri itu, saya Iya. akhirnya tidak ada rasa benci, rasa dendam, rasa hitam. Iya. Akhirnya kesulitan ini, rasa sakit itu jadi alhamdulillah ya, makasih ya Tuhan. Iya. Ternyata ini acuan. Iya. Acuan buat menuju ke tepian ini ya gitu. Iya, setuju. Hanya Masya Allah, yang tadinya tidak ada, semua itu menyadari bahwa sesuatu yang diambil itu akan digantikan sesuatu yang baru, yang lebih bagus. Iya. Iya. Ini muncul itu, ayat itu berkata ya ayuhan nafsu mutmainnah. Tenang, saya ada itu. Tidak Iya. mungkin kita diutus tugas belajar ya, Ros ya. Iya, Saya iya. menganggapnya sebagai tugas belajar. Tidak Siap. mungkin kita ditugas belajarkan kalau Iya. pemerintah ini tidak menyiapkan tempat tinggal, Iya. menyiapkan makan kita dan anak-anak yang kita tinggalkan. Iya. Itu Betul. kalau mungkin dari saya, Ros ya. Iya, terima kasih sharingnya. Terima kasih banyak. Oke, kalau gitu Mbak Nur, saya izin ngangkat yang lain dulu ya Mbak Nur ya. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih. Oke, sebelum mengangkat saya coba jawab dulu pertanyaan dari Kang Robinson. Ya. Kang, doa itu artinya meminta atau mengundang? Artinya itu mengundang atau menghadirkan gitu ya. Apa yang kita undang dan hadirkan itu kesadaran kita. Makanya ketika kita berdoa, ya Tuhan lapangkanlah dadaku, berarti
di situ kita diingatkan oleh Tuhan ada suatu kebencian, kemarahan gitu. Sehingga dada ini terasa sempit. Maka tugas kita adalah sekedar menyadari keberadaan emosi tadi dan kita kemudian mampu mengamati serta menyaksikan, di situ akan menjadi suatu ketuntasan. Jadi kembali lagi nanti juga dampaknya apa? Ketika kita sudah menyaksikan emosi-emosi itu, terjadinya suatu kondisi yang kita sampaikan dalam kalimat di doa tadi atau kita sebut sebagai mantra, itu akan terwujudkan melalui apa yang kita lakukan, ya. Seperti tadi ya, kita menerima emosinya, ya. Karena Tuhan juga kan mengatakan di dalam sistem ketuhanan terjadinya suatu perubahan itu melalui apa yang berubah di dalam dirinya. Ya. Jadi kalau kita itu berdoa, gak bisa kita seperti nyuruh Tuhan, karena doa kita itu menuntut. Jadi kalau sistemnya doa itu dia mensyaratkan orang yang berdoa itu terlibat untuk mewujudkannya. Nah, makanya ketika kita sudah bisa menghadirkan kesadaran bahwa kita itu sedang dalam emosi tertentu, lalu kita melakukan penyaksian, nah disitulah kemudian terjadi perubahannya. Itu pun perubahan yang tidak kita klaim sebagai usaha kita. Begitu. Waalaikumsalam Kak Uti Umi. Assalamualaikum Bang, gimana pengertian ruang kosong? Ruang kosong itu adalah ruang kesadaran ya, yang mampu untuk menampung berbagai level kesadaran yang ada di dalam kehidupan ini, yang merupakan ekspresi dari ketuhanan, ya. Jadi ruang kosong ini ya yang nanti akan kita temui ketika kita itu sudah mampu melepaskan jiwa kita dari identitas. Kita akan menyadari ada sebuah kesadaran yang menjadi sumber dari kesadaran-kesadaran yang lainnya. Gitu. Kurang lebih seperti itu pandangan saya tentang ruang kosong. Bang, siapa yang sebenarnya aku? Ini akunya pakai huruf besar semua, itu maksudnya Tuhan mungkin ya. Jadi kalau kita bicara tentang Tuhan, atau saya sebut aja ketuhanan, kita nggak bisa nunjuk Tuhan itu yang mana, nggak bisa, karena memang dia tidak serupa apapun juga. Ketika kita bisa tunjuk, maka dia serupa dengan apapun juga. Tapi kalaupun mau kita gambarkan tentang ketuhanan itu, sesuai dengan apa yang dia firmankan, aku meliputi semua ciptaanku. Ya, itu kalau akunya sebagai Tuhan ya, beda kalau akunya sebagai jiwa ya. Ya. Jadi kalau kita dalam kondisi menghadirkan, ya artinya kita nanti akan langsung berproses untuk memperbaiki diri kita sendiri. Bukan istilahnya menyerahkan ini pasrah biar Tuhan aja yang ngerjain itu sendiri. Nggak mungkin. Karena nanti perubahan itu ya tetap melalui manusia dengan teknik-tekniknya, dengan segala sesuatu yang nanti akan berdampak pada terjadinya sebuah perubahan. Gitu. Jadi benar ya, lebih meminta perbaikan ya, bukan kita minta tambahan. Nikmat ya. Identitas diri itu yang mana Mas Ari? Identitas diri itu mulai kita jiwa dihadirkan di dalam kehidupan langsung dikasih identitas diri. Seperti fisik kita, lalu kemudian pemaknaan yang tertanam di dalam diri kita tentang aku adalah namanya siapa, agamanya apa, lalu budayanya apa, dan semua itu akhirnya menimbulkan suatu keyakinan yang akan menilai perjalanan hidupnya. Nah itu semua adalah identitas. Tapi di balik semua identitas itu ada yang namanya kesadaran, sehingga itu bisa tampil di dalam kehidupan ini. Tanpa adanya kesadaran tidak akan muncul yang namanya identitas. Saya tahu tentang nama saya karena saya sadar. Ya. Waalaikumsalam Bang Yan. Itu. Jadi ya kembali lagi, ya perlu kita pahami aja sistem kehidupan ini seperti apa.
Jangan sampai nanti kita masih salah sangka cara lihat, sehingga cara menyikapinya juga menjadi salah. Masih banyak loh orang-orang itu yang belajar kesadaran yang up and down gitu. Walaupun udah tahu konsep tentang penyaksian nih, ada aja gitu. Kepleset lagi, jatuh lagi. Karena memang ini ilmu yang menurut saya sangat canggih, tapi butuh presisi, ya, butuh apa namanya, kemampuan yang nggak kaleng-kaleng gitu loh. Karena sesalah sedikit aja kepleset pasti nanti cuma merasa sudah berkesadaran, tapi dia masih hadir sebagai ego, gitu ya. Rezeki itu dari Allah, artinya rezeki itu Allah sendiri yang hadirkan. Iya betul, semua juga Allah yang menghadirkan ya. Ya rezeki kan bisa pemaknanya macam-macam. Bangun tidur, rezeki. Ya, masih punya pasangan, rezeki. Ada anak, punya harta, punya kesempatan, ada waktu. Ya, itu semua rezeki. Ya. Dan itu sumbernya dari yang satu tadi, yang menyatu, yang mengesa. Ya, karena bener ya, alhamdulillah. Ya itu teman-teman ya. Jadi kembali lagi, coba hati-hati ketika kita belajar tentang penyaksian ini yang seolah-olah mudah gitu loh. Ya udah kita tinggal saksikan. Ternyata banyak yang ketika menyaksikan hadir sebagai ego, di mana dia masih ada target gitu. Nih saya pengen lakukan suatu penyaksian agar terjadi sesuatu yang menurut saya sesuai gitu. Nah itu godaannya di situ. Sampai tadi malam pun saya ngobrol sama salah satu teman yang sebenarnya udah sering ngobrol juga gitu loh tentang penyaksian, masih kepleset juga ternyata. Ketika dia digoncang oleh sebuah keadaan yang sangat tidak nyaman dengan kekurangan-kekurangannya, nah di situ kemudian akhirnya kayak salah dalam proses menjadi penyaksi. Kita menggunakan rasa kasihan kita, ya, yang kemudian kita tidak saksikan. Akhirnya penyaksian itu tidak terjadi, atau penyaksiannya itu tidak meliputi keadaan-keadaan di mana dia muncul rasa kasihan kepada orang lain. Saya lagi belajar bang, tapi sekarang tiba-tiba meledak jadi belum bisa mengendalikan. Nah ini juga Kak Nia ya, begini, kita tidak mengendalikan, tidak mengontrol ya, tapi kita mengalir, ya. Kita ngalir aja. Oh muncul, sadar aja dulu gitu. Sadar dan kemudian terima secara utuh rasanya. Itu artinya mengalirkan, bukan mengontrol atau mengendalikan. Kalau mengendalikan tuh masih ada sisi-sisi ingin mendapatkan sesuatu gitu loh. Gak bisa kalau kita menjadi penyaksi tapi masih ada keinginan. Misalkan diri kita menjadi lapang, lega, nyaman. Gak bisa, pasti gagal di situ. Ya. Ya terima kasih juga Kak Nia. Ini juga penting bagi yang lainnya untuk tahu gitu ya, bahwa sesuatu yang canggih itu ya handlingnya juga nggak mudah. Tapi kalau kita menggunakan sesuatu sebagai jangkar seperti niat tadi ya, dan kemudian kita follow up prosesnya dengan berserah diri mengikuti bagaimana kita diperjalankan, semua akan menjadi sesuatu yang ringan sebenarnya. Kenapa penyaksian ini menjadi berat? Karena kita masih kuat hadir sebagai ego tadi gitu ya, yang ingin menentukan bisa menjadi penyaksi ya, atau lain sebagainya. Begitu. Ya itu mungkin ya. Jadi pelan-pelan aja tapi coba pahami secara mendalam ya. Bagaimana kita bisa menjalankan penyaksian ini tapi tanpa target, tanpa menggenggam, melainkan hanya mengalir sebagaimana adanya. Ya mudah-mudahan nanti dalam proses ini saya yakin akan mendapatkan sebuah kemudahan atau keteraturan ya. Tapi hati-hati juga ketika kita itu di dalam keteraturan justru lupa pada tujuan yang utamanya, itu kembali kepada Allah. Ya. Jadi apapun juga siapkan diri yang mampu selalu menjadi penyaksi. Bukan hanya hadir sebagai penyaksi di saat kita sedang di dalam kualitas emosi yang frekuensinya rendah, tapi juga kita menjadi
penyaksi ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau frekuensinya positif, dan itu semua akan menjadi pengalaman jiwa yang membuat jiwa mampu untuk terbuka kesadaran secara lebih utuh lagi, mengenal, melihat, bertemu dengan Tuhan. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mohon maaf ini karena saya juga agak flu gitu ya, dan kemudian saya juga agak batuk ini. Mungkin saya nggak bisa terlalu lama berbagi pengetahuan sama teman-teman, tapi dari keterbatasan yang saya coba saksikan dan coba saya jalani ini, mudah-mudahan tetap ada sesuatu yang mungkin teman-teman bisa dapatkan dari pertemuan kita di hari ini. Insya Allah mungkin kalau saya diizinkan untuk lebih sehat lagi besok dan kita bisa tampil lebih maksimal lagi, itu akan terjadi, dan itu semua terjadinya hanya karena kekuasaannya Allah, bukan karena keinginan kita yang sibuk ngatur ingin mendapatkan sesuatu. Oke, itu aja teman-teman, terima kasih semuanya atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang nyaman diterima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.